wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiratillahir Rabbi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan termasuk kita yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau Rasulullah SAW. Insya Allah di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya kurban atau bisa kita sebut dengan Idul Adha yang kita peringati tiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang terekam dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Meskipun praktek kurban sebenarnya sudah dilaksanakan oleh putra Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil, diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, bukan Qabil. Itu bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi kurban. Sebagaimana Allah telah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam, seorang anak yang diidam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim hanya berdoa, Rabbah beli minas solihin, ya Rabbu, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar, Gulam Halim. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat kamu? Anak yang soleh itu menjawab, wahai bapakku, laksanakan perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala sang bapak dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa naik ke suatu tumpukan pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap untuk disembelih. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa qaddainahu bidabbihi adin wa tarakna alaihi fil akhirin salamun alaihi Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tembus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar
atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah, mendapat ujian berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap, rasa bahagianya memuncak dengan kehadiran yang sebuah hati, rumah tangga yang ditunggu-tunggu kurang lebih 86 tahun lewat perintah penyembelihan Ismail. Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya kita tidak boleh melengahkan kita, bahwa hanya Allah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri, yaitu sebagaimana pendekatan dengan makna kurban. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih belia, dia mampu membuktikan diri sebagai anak berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan mohon pendapatnya terlebih dahulu, dengan tutur kata yang halus tanpa ada paksaan. Atas dasar kesolehan dan kesabaran yang ia miliki, ia memenuhi panggilan Tuhannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu satu sisi kita diingatkan untuk menjaga, jangan menganggap mahal sesuatu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain, kita juga diimbau tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Pengganti Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia, sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu, adalah hal-hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapak, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia keseluruhannya. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam, dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Pelajaran yang ketiga bisa kita ambil dalam tentang hakikat pengorbanan, yaitu sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari mana kurban sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu dan sebagainya. Pengorbanan mereka manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Kita bisa bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala masa pandemi Covid-19 untuk mengingatkan kepada kita bahwa manusia ini adalah kecil. Kehebatan, ketinggian teknologi yang tinggi pun sampai saat ini belum bisa menemukan yang namanya pengukuran dari Covid-19. Untuk itu, marilah jamaah sekalian, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya doa yang bisa kita lakukan saat ini. Untuk itu, solidaritas sesama tetangga, kerabat, lingkungan harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan Covid-19 segera berlalu, kita kembali lagi beribadah seperti semula dan normal kembali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini khutbah singkat pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi dan jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha rahma wal hikmah wa bi fadlika wa karamatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina at-tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Mujib ya Aziz ya Qayyum ya Ghaffar. Ya Allah muqallibal qulubana wa tsabbit ala dinika. Ya Allah muqallibal qulubana wa tsabbit ala dinika. Ya Allah muqallibal qulubana wa tsabbit ala dinika. Allahumma anal bola wal bala wal wabaa wal qadsa wal munkaro wal yusfal mutalifata wa sadaidal mihana mudharo minha batona wa min baladina hadza Indonesia qasah wa min baladani al muslimin amatan nakala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Alhamdulillah sholat Idul Adha udah terlaksana biarpun dalam suasana COVID-19. Nggak bisa langsung bangun nak kalau ini. Panggil bapak teriak-teriak pakai teriak. Ya. Ada kok. Yang oke. Semalam mau beli nggak punya. Ini panas kan? Panas Pak, panas Pak. Masih suka yang panas-panas Pak? Kopi hitam ada Pak panas? Saya biasanya yang ada susu. Jadi apa? Teh? Aku sekarang kopi hitam. Dapat dulu tengahnya dah aja.